Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Nova Masalatun Qanaah dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas berjudul Sumber Bukti dan Fakta Sejarah. Yuk simak penjelasannya. Pengertian. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Sejarah mengandung dua makna, yakni sejarah sebagai peristiwa dan juga sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa sejarah atau kejadian-kejadian itu sendiri yang dapat dilihat, dirasakan, dan dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pelaku atau saksi sejarah. Sedangkan sejarah sebagai kisah adalah cerita tentang peristiwa sejarah atau penerjemah peristiwa sejarah menjadi cerita atau kisah sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, misalnya Bandung Lautan Api, Pertempuran Ambarawa, Serangan Umum 11 Maret 1949, Peristiwa Rengas Dengklok, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sejarah sebagai kisah, misalnya Nyi Roro Kidul, Ki Ageng Selo, Ken Arok, Roro Jonggrang, Ratu Sima, Ciung Wanara, Joko Tarub, Gajah Mada, Joko Tingkir, Sang Kuryang, dan banyak contoh sejarah sebagai kisah. Kisah-kisah tadi bukan sekedar untuk hiasan saja, akan tetapi berfungsi untuk memberikan dampak positif bagi pembaca jika mengambil pesan dari kisah tersebut. Fungsi dan manfaat. Fungsi sumber sejarah itu apa? Fungsi sumber sejarah yaitu sebagai sarana penyampaian informasi tentang suatu peristiwa sejarah di masa lalu. Manfaat sumber sejarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah, dan yang kedua, sumber informasi dalam penelitian sejarah. Jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Perbedaannya itu apa? Sumber primer adalah sumber yang berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar langsung suatu peristiwa sejarah. Sumber primer berfungsi sebagai rujukan utama dalam penelitian sejarah. Dan yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Fungsinya adalah sebagai pelengkap informasi dari sumber primer dan menjadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber tulisan. Sumber sejarah tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan. Tulisan ini bisa ada di berbagai tempat ya, seperti prasasti, arsip, naskah kuno, surat kabar, dan buku. Sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang dihasilkan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Kalau dalam bahasa Inggris, sumber lisan disebut juga dengan oral history. Terus apa aja sih contoh sumber lisan itu? Contoh sumber lisan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keterangan dari pelaku atau saksi sejarah. Dan yang kedua, toponimi atau bidang keilmuan linguistik yang membahas tentang asal-usul penamaan suatu tempat atau wilayah dan dapat diperoleh dengan mewawancarai penduduk di wilayah tersebut. Dan yang ketiga, tradisi lisan. Diperoleh melalui cerita masa lalu yang disampaikan secara turun-temurun. Dan yang ketiga, sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Berikut adalah contoh-contoh dari sumber benda. Artefak. Artefak contohnya seperti kapak genggam dan sarkofagus. Dan yang kedua, fosil atau sisa makhluk hidup yang ditemukan dalam penggalian arkeologi. Oh iya, ada juga hewan dari zaman dahulu yang masih bertahan sampai sekarang. Hewan itu disebut juga dengan fosil hidup.
Contohnya apa? Contohnya yaitu komodo. Dan yang ketiga, bangunan. Bangunan di Indonesia terdapat 2 contoh candi yang terkenal dan berlatar belakang yang berbeda, yaitu Candi Borobudur yang bercorak Buddha dan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang terdapat dalam Indonesia. Dan yang keempat, sumber visual, audio, dan audiovisual. Sumber visual adalah suatu yang bisa dilihat, contohnya seperti foto, lukisan, dan peta. Dan yang kedua, sumber audio atau rekaman suara yang dapat didengar dan berasal dari peristiwa di masa lalu, contohnya rekaman suara. Dan yang ketiga, sumber audiovisual, yaitu gabungan antara audio dan visual yang berbentuk video dan menampilkan gambar serta suara. Contohnya sumber audiovisual yaitu video dan film dokumenter. Contoh sumber visual, audio, dan audiovisual sebagai berikut. Bukti sejarah. Peristiwa sejarah meninggalkan jejak-jejak berupa peninggalan atau bukti sejarah. Bukti sejarah adalah sesuatu yang dapat dijadikan dasar kebenaran peristiwa sejarah. Hal itu didapatkan dari sumber-sumber dan fakta-fakta sejarah yang dapat diteliti dan kebenarannya. Contohnya, Kongres Pemuda II tahun 1928 meninggalkan jejak berupa dokumen ikrar Sumpah Pemuda. Serangan Jepang atas Pearl Harbor meninggalkan jejak berupa bangkai kapal perang USS atau disebut Air Zona. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 meninggalkan jejak berupa naskah teks proklamasi dan foto pelaksanaan upacara. Bukti atau peninggalan sejarah merupakan sumber penulisan sejarah. Di samping itu, sumber-sumber lainnya, sumber-sumber sejarah adalah yang pertama, sumber benda, misalnya senjata, bangunan, dan patung. Dan yang kedua, berupa tulisan, misalnya dokumen, notulen, rapat, prasasti, majalah, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sumber lisan, misalnya hasil wawancara dengan pelaku atau saksi peristiwa sejarah, dan hasil rekaman pidato. Pengertian sumber sejarah. Setelah memahami pengertian sumber sejarah, lalu bagaimana tentang pengertian fakta sejarah? Fakta berasal dari bahasa Latin yang berbunyi factus atau factual, yang berarti selesai atau mengerjakan. Fakta sejarah mempunyai sifat pasti, tidak berubah-ubah, dan sesuai dengan kenyataan. Fakta dapat diperoleh dari penafsiran data yang terdapat di berbagai sumber. Sebagai contoh, sumber sebagai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tulisan tangan yang diketik, di situ terdapat beberapa data, misalnya coretan terdiri dari 2 kalimat singkat. Bahasanya tidak revolusioner atau radikal. Terdapat perbedaan antara yang tulisan tangan yang diketik. Fakta yang kita peroleh dari penafsiran adalah bahwa terdapat banyak pertimbangan menyusun teks proklamasi sampai dihasilkan rumusan final. Dan yang kedua, seseorang yang menulis sejarah tentang konflik-konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia, misalnya Kashmir, Palestina, dan Irlandia. Data yang diperoleh antara lain, konflik itu telah terjadi cukup lama dan sampai sekarang belum terselesaikan. Fakta yang diperoleh dari penafsiran adalah bahwa konflik politik mengandung dimensi keagamaan, penyelesaian sukar, dan memperluas waktu yang lama. Fakta sejarah wujud dari proses interpretasi si penulis terhadap sumber sejarah. Fakta sejarah ada 3, yaitu yang pertama, fakta mental atau mental fact adalah fakta
fakta abstrak yang berupa keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Dan yang kedua, fakta sosial atau sosiofact adalah fakta yang berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat pada zaman tertentu. Fakta benda atau artifact adalah fakta-fakta yang berupa benda konkret. Usai sudah presentasi dari saya, terima kasih sudah menyimak tugasku. Semoga materi tersebut bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa like dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.